Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Handayani dengan NIM J1A118303. Saya mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rapid test COVID-19. Sebelum kita masuk ke materi tentang rapid test COVID-19, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari COVID-19. Corona disease atau COVID-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Coronavirus merupakan virus RNA starin tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Karakteristik klinis berdasarkan penyelidikan epidemiologi saat ini, masa inkubasi COVID-19 berkisar antara 1 hingga 14 hari. Tanda dan gejala umum infeksi coronavirus antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang berat, dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi tentang rapid test COVID-19. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari rapid test COVID-19. Rapid test COVID-19 digunakan untuk mengidentifikasi infeksi pada fase akut dan tahap awal infeksi. Pada rapid test COVID-19, sebagian besar mendeteksi antigen dan antibodi COVID-19. Deteksi antigen COVID-19 rapid test berguna mendiagnosis keberadaan protein virus dalam cairan tubuh, kebanyakan dalam sekresi saluran pernapasan atas. Deteksi antibodi COVID-19 rapid test berguna mendiagnosis antibodi yang diproduksi oleh sel darah putih orang yang terinfeksi selama infeksi. Selanjutnya, kita masuk ke kriteria orang-orang yang akan di rapid test. Orang-orang yang akan di rapid test yang pertama yaitu orang dalam pantauan atau ODP. Orang dalam pantauan adalah seseorang yang mengalami gejala demam kurang dari sama dengan 38 derajat Celcius atau memiliki riwayat demam atau ISPA tanpa pneumonia. Selain itu, seseorang yang memiliki riwayat perjalanan ke negara atau daerah yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Selanjutnya yaitu pasien dalam pemantauan atau PDP. Pasien dalam pemantauan adalah seseorang yang memiliki riwayat perjalanan ke negara atau daerah yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala-gejala COVID-19 dan seseorang yang mengalami gejala-gejala antara lain demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, pilek, dan radang tenggorokan, pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis atau gambaran radiologis. Selanjutnya yaitu orang tanpa gejala atau OTG. Orang tanpa gejala adalah orang yang tidak menunjukkan gejala, tetapi pernah melakukan kontak erat dengan orang positif COVID-19. Selanjutnya yaitu alat dan bahan pemeriksaan rapid test COVID-19. Alat pemeriksaan rapid test COVID-19 terdiri dari rapid diagnosis test dan alat pelindung diri. Bahan pemeriksaan rapid test COVID-19 terdiri dari sampel darah, alkohol, dan larutan buffer. Selanjutnya kita masuk ke tata laksana pemeriksaan COVID-19. Tata laksana pemeriksaan COVID-19 terdiri dari menggunakan sarung tangan, jari manis atau jari tengah penderita dibersihkan dengan kapas alkohol 70%. Kemudian jari diseka kembali dengan kasa steril untuk membersihkan kemungkinan adanya sisa alkohol di jari. Menusuk jari manis atau jari tengah dengan lancet steril, menggosokkan darah yang pertama keluar dengan kapas kering. Mengambil darah dengan loop atau microcapillaire tube yang tersedia. Jumlah darah yang diambil harus tepat, pastikan loop terisi penuh oleh darah. Meneteskan darah tersebut di kotak tempat sampel darah dengan cara menyentuhkan loop pada kotak untuk darah. Posisi loop harus vertikal atau tegak lurus. Kemudian, teteskan cairan buffer pada kotak buffer. Jumlah tetesan tergantung jenis rapid test. Hasil dibaca setelah 15 menit, maksimal sampai 30 menit. Baca hasil tes di tempat yang terang. Bila telah dilewati 30 menit, hasil tidak boleh dibaca lagi karena sudah tidak valid. Selanjutnya kita masuk ke analisa hasil pemeriksaan rapid test COVID-19. Pada alat rapid test
Terdapat 3 garis indikator yang ditandai dengan C, IgMM, dan IgGG. Hasil tes bisa muncul dalam kisaran waktu 15 menit setelah sampel darah dilakukan. Jika setelah 15 menit tidak ada satu garis pun yang muncul dari ketiga indikator, maka tes dinyatakan gagal dan harus diulang. Sementara, bila hasilnya terdapat garis pada indikator C, berarti hasilnya negatif. Apabila hasil rapid test COVID-19 positif, perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu tes PCR atau polymerase chain reaction yang dapat mendeteksi keberadaan coronavirus secara langsung. Tes PCR yang juga sering disebut swab test merupakan pemeriksaan yang resmi digunakan untuk mendiagnosa COVID-19. Hasil rapid test negatif menunjukkan bahwa di dalam tubuh tidak ditemukan adanya antibodi IgM dan IgG yang melawan coronavirus. Hasil rapid test masih negatif dalam waktu 1-2 minggu setelah seseorang terinfeksi coronavirus. Hal ini dikarenakan tubuh setidaknya membutuhkan 2-4 minggu untuk menghasilkan antibodi IgM dan IgG untuk coronavirus sejak terpapar. IgM dan IgG inilah yang dideteksi melalui rapid test COVID-19. Itulah tadi pemaparan tentang rapid test COVID-19 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon